Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita horor tentang tangisan tengah malam dari rumah kontrakan. Diangkat dari kisah nyata yang beredar di sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota Semarang. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Rumah kontrakan itu berdiri di ujung gang buntu, dekat lahan kosong penuh semak-semak. Bangunannya sederhana, dindingnya kusam, catnya terkelupas, dan jendela kayunya mulai lapuk. Meski sewanya murah, rumah itu jarang sekali dihuni. Warga sekitar percaya ada sesuatu yang menjaga di rumah itu, sesuatu yang membuat orang tak betah tinggal lama di sana. Pak Arman, seorang perantau dari Tegal, tidak percaya cerita mistis. Ia memutuskan untuk mengontrak di rumah itu bersama istrinya. Istrinya yang bernama Sinta dan anak mereka yang berusia 5 tahun yang bernama Lala. Awalnya mereka biasa-biasa saja. Namun sejak malam ketiga, suasana rumah mulai terasa aneh. Tepat pukul jam 12 malam, Bu Sinta yang terbangun karena ingin ke kamar mandi mendengar suara tangisan lirih dari arah dapur. Suara itu terdengar seperti perempuan muda, tersiak pelan. Kadang tersendat seperti menahan sakit, mengira itu hanya suara tetangga. Bu Sinta mencoba mengabaikannya. Namun, yang membuatnya merinding adalah ketika suara itu semakin dekat, seolah-olah berasal dari dalam rumahnya. Saat ia memberanikan diri untuk mengintip ke dapur, tidak ada siapa-siapa pun di sana. Hanya pintu belakang yang terbuka sedikit, bergoyang pelan tertiup angin. Keesokan harinya, Bu Sinta menceritakan kejadian itu kepada tetangga-tetangganya di depan rumah. Kepada Bu Yaya. Wajah Bu Yaya langsung berubah pucat. Lalu ia hanya berpesan sangat singkat. Kalau ibu tengah malam dengar suara apapun, jangan keluar, kunci pintu rapat-rapat, kata Bu Yaya. Ia pun tidak mau menjelaskan lebih jauh, tapi sorot matanya jelas menyimpan ketakutan. Malam-malam berikutnya, suara tangisan itu terus datang. Selalu tepat tengah malam. Lama-lama suara tidak hanya terdengar dari dapur, tapi juga dari kamar mandi, bahkan dari sudut kamar tidur mereka. Anak ibu yang bernama Lala mulai sering terbangun sambil menangis dan berkata bahwa ia melihat Mbak rambut panjang duduk di pojok kamar sambil menatapnya. Puncaknya terjadi di malam Jumat Kliwon. Tangisan itu terdengar sangat dekat, diiringi suara langkah kaki yang menyeret di suatu lantai. Pintu kamar mereka yang sudah terkunci bergetar sangat keras, seperti ada yang mencoba untuk membukanya dari luar. Dan akhirnya Pak Arman mencari tahu kepada pemilik rumah, seorang pria tua yang tinggal di kota lain. Dengan enggan, pria itu menceritakan bahwa 5 tahun lalu rumah itu menjadi lokasi pembunuhan yang sangat sadis. Seorang wanita muda, mahasiswa yang saat itu menjadi penghuni kontrakan, dibunuh oleh pacarnya sendiri karena cemburu. Kepalanya dipukul dengan batu hingga meninggal di dapur. Lalu jasadnya diseret ke kamar mandi belakang sebelum akhirnya dibuang ke lahan kosong di samping rumah itu. Tetangga menemukan jasad wanita itu keesokan paginya. Tapi sejak itu tak ada yang lagi betah tinggal di rumah itu. Mereka yang mencoba bertahan selalu mengalami gangguan-gangguan yang aneh. Mulai dari suara tangisan, penampakan perempuan hingga rasa sesak di dada setiap tengah malam. Pak Arman dan keluarganya memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Tapi sebelum mencari tempat baru, mereka harus menginap 1 malam lagi.
Malam itu gangguan mencapai puncaknya. Tangisan berubah menjadi teriakan histeris, bercampur dengan suara dentuman keras dari dapur. Lampu rumah padam, udara menjadi dingin, seperti membeku. Dalam kegelapan, Bu Sinta merasakan sesuatu mengelus rambutnya dari belakang. Saat ia menoleh, ia melihat wajah pucat, penuh darah, menatapnya dari jarak yang sangat dekat. Dengan mata melotot dan mulut menganga seolah menjerit. Lala pun histeris, sementara Pak Arman berusaha menyeret keluarganya keluar rumah. Saat mereka berlari ke pintu depan, telinga mereka dipenuhi bisikan pelan. "Tolong, dia bunuh aku di sini," kata suara itu. Begitu pintu terbuka, mereka melihat sosok perempuan bergaun putih lusuh berdiri di tengah ruang tamu. Rambutnya menutupi wajah dan darah menetes ke lantai. Dalam sekejap, sosok itu menghilang dan meninggalkan bau anyir yang menusuk. Mereka pun akhirnya pindah ke rumah kontrakan lain keesokan harinya. Rumah di ujung gang itu kembali kosong. Catnya semakin mengupas, jendela kayunya tertutup rapat. Warga sekitar pun menghindar untuk lewat dekat rumah itu, terutama jika malam tiba. Tapi kadang, bagi yang nekat melintas di depan rumah itu saat tengah malam, masih terdengar suara tangisan lirih yang pelan-pelan menjadi jeritan. "Aku belum tenang, aku belum tenang," kata suara itu. Nah, itulah geng, cerita tentang tangisan tengah malam dari rumah kontrakan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka. Dan terima kasih.